Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang cukup krusial dan mendalam dalam perjalanan iman kita, yaitu kesetiaan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh perubahan, seringkali diliputi ketidakpastian. Kata kesetiaan mungkin terdengar kuno atau bahkan sulit diwujudkan. Namun bagi orang percaya, kesetiaan bukanlah sekedar sifat moral yang baik, melainkan inti dari karakter Allah dan panggilan mendasar bagi setiap orang percaya. Kesetiaan adalah salah satu bukti dalam kehidupan orang percaya Tuhan yang menunjukkan kehidupan hubungannya dengan Tuhan dan interaksi dengan sesama. Kita hidup di tengah masyarakat yang seringkali menghargai keuntungan instan, kepuasan pribadi, dan kemudahan. Dalam konteks seperti ini, kesetiaan yang seringkali menuntut ketekunan, pengorbanan, dan kesabaran menjadi sebuah tantangan yang nyata. Kita melihat retaknya janji-janji, putusnya hubungan, dan banyaknya orang yang berpaling dari komitmen awal mereka karena tidak ada kesetiaan. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan untuk memahami arti kesetiaan sejati, mengapa hal itu sangat penting, dan bagaimana kita dapat bertumbuh di dalamnya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, kesetiaan adalah salah satu dari 9 buah roh. Dan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hidup kita tidak berakhir pada pertobatan. Sebaliknya, itu adalah awal dari proses pengudusan seumur hidup. Bukti paling nyata dari kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus bukanlah pada karunia atau mujizat yang kita lakukan, melainkan pada buah yang kita hasilkan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16-26, Rasul Paulus membedakan antara perbuatan daging yang mencerminkan sifat lama manusia yang berdosa dan buah roh, yaitu sifat baru dalam Kristus. Saudara, ayat ini menggunakan kata buah berbentuk tunggal, bukan buah-buah berbentuk jamak. Hal ini mengindikasikan kesatuan yang utuh. 9 sifat buah roh harus tumbuh secara bersamaan dalam hidup orang percaya. Buah ini adalah hasil alami dari membiarkan Roh Kudus mengendalikan pikiran dan tindakan seseorang percaya. Ketika kita berjalan dalam roh, kita tidak perlu berjuang mati-matian untuk menjadi setia, sabar, atau lemah lembut. Sebaliknya, sifat-sifat ini akan mengalir keluar secara alami dari hubungan kita yang dalam dengan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, kesetiaan bukanlah sekedar kata sifat yang indah, melainkan panggilan hidup yang mendalam bagi setiap orang yang percaya. Kita tahu bahwa kesetiaan berakar pada karakter Allah sendiri, yang adalah Allah yang setia, dan ini memotivasi kita untuk merespon dengan kesetiaan dalam segala aspek kehidupan kita. Kesetiaan kepada Allah berarti ketaatan pada firman-Nya, dedikasi dalam pelayanan, dan ketekunan dalam hubungan pribadi dengannya melalui doa dan firman. Kesetiaan kepada sesama berarti menepati janji, berdiri teguh dalam komitmen, sehingga menjadi sahabat yang dapat diandalkan dan bekerja dengan integritas. Kiranya renungan ini mendorong kita untuk merenungkan tingkat kesetiaan kita saat ini dan untuk memperbaharui komitmen kita. Mari kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang setia di tengah
tengah dunia yang tidak setia. Ingat janji Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Tuhan memberkati. Amin.